Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hamdi dengan rekan saya Siti Fajar Anissa akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang Search Engine Marketing. Di slide berikutnya akan dibacakan oleh Siti Fajar. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu apa itu SEM. SEM itu singkatan dari Search Engine Marketing, yang artinya itu adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan visibilitas website di halaman hasil search engine, terutama melalui upaya berbayar. Nah, sebenarnya nih tujuan SEM dan SEO ini sama, yaitu membuat website berada di halaman search engine. Mungkin terdapat beda SEO loh, apa perbedaannya di slide berikutnya? Nah, bisa dilihat eh, kalau SEM itu jalan dengan membayar perusahaan search engine, sementara SEO dijalankan secara alami sehingga dia bayar. Untuk SEM membutuhkan waktu maksud saya membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan hasilnya. Sementara kalau eh, SEO SEO maksudnya waktu yang lama, sementara kalau SEM itu hasilnya instan karena berbayar tadi dan langsung ada di posisi pertama pencarian pada halaman pencarian maksud saya. Dan efek untuk SEO ini dapat bertahan lama, sedangkan kalau untuk SEM jika masa iklannya habis maka langsung menghilang mesin dicari. Nah, dan di atas, jika dilihat dari sudut pandang bisnis, yang dimana persaingan untuk merebut perhatian user dilakukan melalui search engine, maka SEM merupakan cara yang lebih efektif untuk merebut perhatian tersebut. Next. Nah, berikut ini adalah contoh SEM dan SEO. Bisa dilihat perbedaannya itu ada di tulisan bersponsor untuk SEM, sementara di SEO tidak ada tulisan bersponsor di atasnya. Nah, cara kerja SEM ini sebenarnya sama juga seperti SEO, yaitu pengiklan menetapkan kata kunci yang berkaitan dengan bisnis atau produk yang akan dijual. Jadi, ketika user mencari kata kunci tersebut, maksud saya mesin pencari akan menampilkan hasil pencarian pada urutan teratas atau halaman pertama. Seperti itu. Nah, untuk penyedia layanan SEM ini ada Google Ads dan Microsoft Advertising. Nah, SEM sendiri ini memiliki beberapa manfaat yang diantaranya yang pertama ada meningkatkan konversi dengan fokus pada target kunci dan hasil trafik yang didatangkan pada website bisnis adalah user yang telah termotivasi sehingga memiliki keinginan terhadap bisnis atau produk yang ditawarkan. Nah, target kata kunci ini dan traffic inilah yang meningkatkan konversi dari website kita nih dengan menerapkan teknik SEM. Nah, manfaat yang kedua ada meningkatkan awareness. Seperti yang kita ketahui dengan menerapkan SEM, website kita kan jadi ada di halaman pertama ya. Nah, jadi ketika user ini mengetik atau mencari kata kunci yang kita terapkan pada brand kita, otomatis user ini tahu kalau ada brand kita loh di halaman pencarian itu. Jadi dengan SEM ini semakin banyak user yang tahu tentang keberadaan brand kita. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan awareness. Kemudian yang ketiga, dapat disesuaikan dengan budget yang ada nih. Jadi biaya emang perlu untuk menerapkan si SEM ini. Namun perusahaan search engine akan memberikan tools yang dapat menyesuaikan penggunaan biaya saat beriklan. Dan itu sifatnya fleksibel. Jadi pengiklan itu dapat mengestimasi biaya yang dikeluarkan. Kemudian dengan SEM ini dapat menyasar target yang lebih lokal. Misalnya kayak kita punya usaha cuci mobil di daerah Bekasi. Kita bisa untuk mengatur target yang di daerah Bekasi aja nih gitu dengan menggunakan SEM ini. Jadi konversi dari web kita nih juga bisa semakin tinggi karena itu tadi menyasar target yang lebih lokal. Kemudian manfaat yang kelima ada traffic secara konsisten. Kita gabung aja sama si tepat sasaran ini ya. Manfaat kelima dan keenam ini ada menghasilkan traffic secara konsisten dan tepat sasaran. Jadi karena SEM ini dapat menghindari fluktuasi atau ketidakpastian semacam algoritma, kan kalau kita udah bayar nih pasti algoritmanya tuh stabil ya, pasti gitu. Jadi lebih bisa menghasilkan traffic secara konsisten dan tepat sasaran.
Kemudian manfaat yang terakhir itu dapat menganalisa atau maksud saya mendapatkan analisa yang mendalam. Jadi kayak mesin pencari kayak Google, Yahoo, dan lain dan sebagainya itu memberi tools kepada pengiklan untuk mengetahui data pengunjung. Jadi kinerja iklan dapat dengan mudah dilacak dan diukur. Ada beberapa tools nih yang disediakan oleh mesin pencari. Ada CTR, CPC, conversion rate, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Amri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di slide ini membahas langkah dasar SEM. Terdapat beberapa langkah dasar yang perlu diperhatikan dalam menerapkan SEM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dalam menjalankan SEM, langkah yang dilakukan terlebih dahulu antara lain sebagai berikut menurut CAPTI tahun 2019. Yang pertama, mendefinisikan audiens target. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan motivasi audiens. Yang ketiga, mengetahui bagaimana bisnis dapat menjadi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan audiens. Yang keempat, mengidentifikasi posisi dan pesaing di pasar. Lalu yang terakhir, terdapat poin mengidentifikasi tujuan dan tolak ukur dari peringkat pencarian, lalu lintas situs web, penjualan, dan metrik ROI. Lalu poin kedua, pemilihan kata kunci. Kata kunci sangat penting dalam SEM. Sebelum memilih kata kunci, alangkah lebih baiknya melakukan riset terlebih dahulu untuk digunakan sebagai target pencarian. Ada banyak cara untuk melakukan riset keyword, dari AdWords, dari Ahrefs, Google Trends, hingga Hamburg Targets. Lalu poin ketiga, membuat iklan yang memikat. Agar SEM efektif, iklan yang akan dibuat harus menarik dan memotivasi pengguna search engine untuk mengklik iklan tersebut. Berikut beberapa tips dari YesBack tahun 2019. Yang pertama, menampilkan kata kunci pada salinan iklan. Lalu yang kedua, hubungkan salinan pada iklan ke maksud pengguna search engine. Lalu yang ketiga, sertakan harga promosi jika relevan. Yang keempat, sertakan ajakan bertindakan yang jelas. Dan yang terakhir, manfaatkan eksistensi iklan. Lalu poin keempat, memperhatikan nilai untuk lelang iklan. Sistem ini disebut lelang iklan yang didasarkan pada 3 faktor menurut YesBack tahun 2019. Yang pertama, ada max CPC bid, yang artinya jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan ketika seseorang mengklik iklan. Lalu yang kedua, terdapat quality score, yaitu peringkat yang diberikan platform untuk iklan. Lalu yang terakhir, ad rank, yaitu peringkat yang diberikan platform kepada iklan untuk menentukan di mana dia akan ditampilkan di SERP atau SERP. 3 faktor di atas dapat digunakan untuk menentukan siapa yang memenangkan lelang iklan dan mendapatkan penempatan terbaik di halaman hasil pencari. Keuntungan utama dari formula ini adalah bahwa brand dengan skor kualitas tinggi dapat mengungguli brand dengan tawaran max CPC bid lebih tinggi. Di SEM, jika skor kualitas tinggi akan bisa mendapatkan posisi yang baik di SEM dengan biaya sedikit, menurut Stephanie Pialki tahun 2018. Lalu poin kelima, kelola pencarian berbayar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan iklan antara lain menurut CAPTI tahun 2019 yaitu anggaran per bulan, anggaran per hari, penargetan geografis, daftar kata kunci, dan yang terakhir draft salinan. Lalu pada poin ke-6, mengukur kinerja iklan. Google Quality Score di Google merupakan tools cara menilai relevansi isi iklan dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Terdapat 3 kriteria utama antara lain menurut Ilham Mubarok tahun 2018. Yang pertama, relevansi landing page. Semakin relevan landing page dengan isi iklan, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Lalu yang kedua, perkiraan CTR atau click-through rate. Semakin menarik iklan yang dibuat, maka semakin tinggi CTR-nya. Yang ketiga, relevansi kata kunci. Google akan memberikan peluang lebih kepada iklan yang lebih. Google akan memberikan peluang yang lebih kepada iklan yang lebih sesuai dengan keyword yang dicari pelanggan. Di slide berikutnya, tren SEM di masa mendatang.
Yang pertama, pengembangan terhadap penargetan pelanggan. Strategi periklanan pencarian bisa sukses bila penargetan audiens bisa diintegrasikan. Berarti pesan iklan yang dibuat harus lebih sesuai dengan pengalaman penggunaan serta memiliki strategi monetasi kepada target pelanggan. Kata kunci masih akan menjadi fondasi. Penyampaian iklan kepada audiens yang tersegmentasi akan membuat hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua, pencarian melalui suara terus diperbaharui. Perlu riset lebih lanjut tentang penggunaan kata kunci pada pencarian dilakukan dengan suara. Untuk mendapatkan hasil yang baik, secara umum pengiklan belum mendapatkan hasil yang baik dari iklan berbayar melalui pencarian suara, karena perilaku yang bersifat berbeda tersebut. Di masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan bagaimana SEM berjalan pada pencarian melalui suara seperti Google Home, Amazon Echo, atau pencarian melalui layar, Siri, Cortana, dan Google Assistant. Berikut penjelasan rangkuman SEM yang telah kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.